Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam di mana video ini ditonton. Ketemu saya lagi dengan saya Gitu Sudarma dalam seri video pembelajaran matematika wajib khususnya kelas 12 SMA semester 1. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita masih belajar tentang ukuran penyebaran, tentang peridaksamaan kuadrat dan linier. Sekarang kita akan mempelajari keduanya tentang peridaksamaan kuadrat. Jadi kita sebut dengan nama sistem peridaksamaan kuadrat dua variabel. Tentang peridaksamaan kuadrat itu sendiri sudah kita jelaskan kemarin pada pertemuan sebelumnya, yaitu seperti ini. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana kita sudah pelajari tentang cara penyelesaiannya. Cara penggambarannya adalah pertama menentukan titik potong dengan sumbu X yang syaratnya, sekali lagi, ketika kita menentukan titik potong sumbu X, syaratnya adalah Y sama dengan 0. Sebaliknya, ketika kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y, syaratnya adalah X sama dengan 0. Nah, ini ketika syaratnya X sama dengan 0 masih gampang. Yang ini menggunakan pemfaktoran. Yang ketiga adalah kita mencari titik balik yang perumusannya adalah seperti ini, sama dengan yang kemarin. Ya. Nah, kemudian kita gambarkan. Kalau satu gambar itu berarti dia hanya peridaksamaan kuadrat dua variabel. Tapi kalau dua gambar itulah sistem. Oke, kita akan ke contoh saja. Inilah sistem. Ya. Kita akan gambarkan nantinya pertama dengan satu persatu, yang kedua kita gabungkan menjadi sebuah sistem. Yang pertama kita akan gambarkan yang ini sama dengan yang kemarin, mungkin agak cepat lebih dikit karena mengulang soal yang kemarin. Kemudian ini dijadikan persamaan. Ketika sudah menjadi persamaan, yang pertama kita cari titik potong terhadap sumbu Y di mana X-nya 0. Nah, ganti X-nya dengan 00, yang tersisa adalah 12, sehingga hasilnya titik potongnya adalah 0,12. Ini titik potong terhadap sumbu Y di mana X-nya adalah 0, 0,12, mengulang yang kemarin. Kemudian yang kedua mencari titik potong terhadap sumbu X di mana Y sama 0. Ini ganti dengan 0. Jadilah seperti ini, seperti yang sudah kita kerjakan kemarin. Maka ini adalah difaktorkan. Maka sangat penting untuk memfaktorkan ini. Ilmu pada waktu di kelas 9 SMP ini digunakan. Untuk memfaktorkan ini, pandanglah bilangan ini 12. Kemudian pandangnya juga bilangan min 8. Karena ini positif, berarti tandanya akan sama. Bisa positif-positif, bisa negatif-negatif. Karena ini positif ya. Terus manakah yang cocok? Lihat di sini karena min. Karena di sini min, maka kemungkinan dia adalah negatif-negatif. Berapa dia? 6 dan 2, 12. Kalau ditambahkan 8. Jadilah dia difaktorkan seperti ini. Dari sini kita mencari X kurang 6 sama dengan 0, karena ini 0 ya. X kurang 2 sama dengan 0. Ketemulah X sama dengan 6. Ya, maka titik potongnya itu adalah 6,0 dan 2,0. 0-nya ini karena titik potong sama sumbu X, Y sama dengan 0. Ya, sama persis dengan yang kemarin. Dilanjutkan dengan mencari titik balik dengan perumusan. Ingat, A-nya adalah A-nya adalah 1, B-nya adalah min 8, C-nya adalah 12. Jadi negatifnya disertakan. Kemudian masuk ke dalam rumus ini, kita tinggal memasukkan saja, mengganti-gantinya. Ya, min 8, ini min 8 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 12 per min 4 kali 1. Dioperasikan seperti kemarin. Ditemukanlah titik baliknya itu adalah 4, min 4. 16 bagi min 4 kan min 4. Nah, setelah ketiga titik diketahui, ya, kita akan mulai menggambarkan. Dari sana ketemu dengan titik potong sumbu Y adalah 0,12, ketemu titik potong sumbu X adalah 6,0 dan 2,0, ketemu titik baliknya tadi adalah 4, min 4. Maka grafiknya kita akan gambarkan. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah ketika meletakkan sebuah titik. Ingat, 0,12. 12 ini adalah di sumbu X, di sumbu Y.
12-nya Y di atas bukan di bawah, Y di atas. Kemudian 2,0, 6,0, Y-nya 0, X-nya 2, X-nya 6, taruhlah di X. Nah, itu. Kemudian ini 4,4, X-nya 4 berarti di kanan, Y-nya min 4 berarti di bawah. Nah, maka inilah dia titiknya. Kita hubungkan, kemudian kayak kemarin kita uji titiknya dengan 0,0. Kalau jawabannya iya, maka arsirlah ke arah 0,0. Kalau tidak, arsir menjauhi. Ya. Nah, ternyata apakah 0 lebih dari 12? Tidak. Jangan diarsir ke sini, tapi jauhilah dia. Maka disinilah dia diarsirnya. Oke, inilah gambarnya untuk yang pertama. Oke, ini mengulang yang kemarin. Selanjutnya kita akan menggambarkan yang kedua, yang ini. Dengan cara yang sama, dijadikanlah dia persamaan terlebih dahulu. Kemudian yang pertama cari titik potong terhadap sumbu Y, di mana X-nya dengan 0 ganti dengan 0, 0, 0, sisa 3. Sehingga Y sama dengan 3, maka titik potongnya adalah X-nya 0, Y-nya 3, 0,3. Sama seperti kemarin, kemudian titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0, gantilah dengan 0, jadilah seperti ini. Oke, difaktorkan. Nah, ini permasalahan. Ketika dia negatif, mungkin barangkali dalam pandangan kita adalah susah memfaktorkan, maka jadikanlah dia positif. Dengan cara apa? Kalikan negatif semuanya. Ini kali negatif jadi positif, ini kali negatif jadi negatif, ini positif kali negatif jadi negatif, jadilah seperti ini. Itu sama bentuknya. Terus nolnya kali negatif berapa? Ya 0. Nah, baru difaktorkan. Nah, ini negatif. Ini negatif, berarti salah satu dia harus negatif bilangannya. 3 itu berapa kali berapa? Yang mungkin jadi angka 2, ya 3 kali 1. Nah, sekarang jadilah, karena ini min 2, maka yang cocok adalah min 3 tambah 1, bukan 3 kurang 1. Kalau 3 kurang 1 lah 2. Kalau min 3 tambah 1 lah min 2. Nah, dengan cara yang sama tadi, X kurang 3 sama 0, X tambah 1 sama 0, akibatnya X adalah 3 dan X min 1, sehingga titik potongnya adalah 3,0 dan min 1,0. Sama dengan tadi. Berikutnya, kita cari titik baliknya, di mana Y, X sama ini adalah A-nya adalah min 1, A-nya ya, A-nya min 1, B-nya 2, C-nya 3. Masukkan seperti perumusan kemarin. Ya, ganti min B, min 3. Ya, min 2 ya. 2 kali A, 2 kali min 1, B 2 kuadrat, min 4 kali min 1 kali 3. Ya, masukkan saja seperti ini. Ya, perumusannya dioperasikan min 2 bagi min 2, 2 kuadrat 4, min kali min plus. Ingat nih, min kali min plus. Kali 3, 4 kali 3 lah 12. Nah, sehingga jadilah dia titik baliknya adalah min 2 bagi min 2, 1. 4 tambah 12, 16. 16 bagi 4 adalah jawabannya lah 1,4. Nah, sama persis. Oke, selanjutnya kita akan gambarkan kayak tadi. Dari sini kita dapatkan titik potong Y 0,3. Titik potong sumbu X adalah 3,0 min 1,0. Titik baliknya tadi adalah 1,4. Berikutnya kita gambarkan grafiknya sama tadi. Taruh 0,3. Oh, Y-nya 3 di atas sumbu X ya, di pada Y tapi di atas sumbu X. Oke, 3 taruh 3-nya. Nah, 3,0 min 1,0 berarti ada X-nya lah min 1, X-nya 3, min 1 dengan 3. Oke, ini min 1, ini 3. Berikutnya 1,4, X-nya 1, Y-nya 4. Oh, ini 1, ini 4. Di atas ya, semua positif ya. Oke. Nah, di sini baru kita hubungkan kayak tadi. Nah, gitu gambarnya. Ya. Berikutnya kita uji kayak kemarin. Nah, ganti dengan 0, 0 ya, ganti dengan 0, 0. Nah, timbullah terakhir 0 kurang dari 3. Apakah 0 kurang dari 3? Iya. Maka mendekatilah 0,0. 0,0 ada di dalamnya ini.
maka inilah dia gambarnya. Ya, kedua gambar sudah. Mari kita sekarang gabungkan kedua gambar. Yang pertama tadi, ya ini gambarnya yang pertama ya, dan yang ini adalah ini. Ya. Nah, mari kita sekarang gabungkan gambarnya. Ya. Yang pertama adalah ini. Yang ini ya. Yang kedua adalah ini yang tadi. Nah, ternyata di sini ada daerah yang kena arsiran 2 kali. Ya. Oke, yang inilah dia kena arsiran 2 kali. Maka yang inilah dianggap sebagai himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat ini. Ini sebagai HP. Oke, seperti ini yang sering dilupakan. Gambar keduanya digabungkan sebagai sistem karena kita belajar tentang sistem pertidaksamaan. Oke, dalam bentuk gambar lain, ya, kalau saya katakan ini adalah sebuah sistem, ya, maka grafiknya adalah seperti ini. Dan ya, yang ini adalah persamaan yang kedua, yang ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian ini adalah sebagai sebuah himpunan penyelesaian. Oke, demikian dulu tentang sistem pertidaksamaan kuadrat 2 variabel, di mana keduanya adalah kuadrat. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi pada materi berikutnya. Sekali lagi, mudah-mudahan inilah bermanfaat, berguna, dan bermakna. Akan lebih bermakna lagi apabila Anda mencoba latihan dan tidak bisa dengan instan. Ini harus mengalami sebuah proses. Videonya ditonton terus. Oke, terima kasih.